Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya kita bisa menunaikan kewajiban kita, salat Jumat, dengan satu harapan dan keinginan yang sama, ingin meraih keridhaan dari Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebagaimana disampaikan bahwa tema khutbah hari ini adalah Atharul Iman fi Bina'i Syakhsiyah, buah atau dampak keimanan di dalam membangun pribadi-pribadi seorang. Saya ingin memulai dengan satu hadis. Hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau sendiri. Kitab itu bernama Al-Adab Al-Mufrad. Pada hadis nomor ke-18. Hadis ini berjalur dari Abu Darda, diriwayatkan tentu oleh Imam Bukhari. Kata Abu Darda, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Saya telah dinasihati oleh Rasulullah, kata Abu Darda, dengan 9 nasihat. Satu dari 9 itu, yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta. La tusyrik billahi syai'an, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu pesan Nabi yang pertama. Wa in qutti'ta, sekalipun lehermu akan dipenggal. Au hurriqta, dan sekalipun engkau akan dibakar. Dan ini sama-sama kita mengerti bagaimana yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, membangun keimanan, mempertahankan iman sekalipun akan dibakar. Dan banyak sahabat-sahabat yang taruhannya adalah nyawa. Kenapa begitu pentingnya iman itu? Tentu banyak sekali kalau kita bicara tentang athar, dampak atau buah dari keimanan. Dia akan berdampak jika iman itu benar. Tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu diyakini betul dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan. Satu dari 3 ini lepas, maka dia tidak berupa iman. Nah, iman yang benar seperti inilah kemudian akan berbuah di dalam kehidupan, akan membentuk seseorang menjadi manusia yang positif. Apa saja buah dari keimanan itu? Yang pertama, ulama menjelaskan bahwa keimanan yang benar akan melahirkan kehidupan yang tenang. Saya ulangi, iman yang benar akan melahirkan ketenangan dalam hidup. Al-Quran pada surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah, hatinya tenang. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, ketenangan bisa diraih. Mari kita renungkan. Dalam hidup ini, hanya 2 yang kita alami. Kalau kita tidak mendapatkan kenikmatan, maka kita mendapatkan cobaan. Mari kita lihat orang-orang yang imannya tipis atau tidak ada iman. Keimanan yang tipis
dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah membuat tenang, dekat dengan Allah, bahkan sebaliknya akan membuat jauh dari Allah. Apalagi cobaan yang menerpa dirinya, sesuatu yang dia tidak harapkan. Jika iman tipis, maka akan membuat seseorang makin jauh dari Allah. Satu ayat di dalam Al-Quran pada surah 17 Al-Isra ayat ke-83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Dan apabila kami anugerahkan kenikmatan, harta, sehat, waktu, ilmu, kedudukan, apa yang terjadi? A'rada, berpaling. Wa na'a bi janibi, menjauh dengan sombong. Percayalah, saat kita mulai berpaling dan jauh, akan membuat kehidupan kita kehilangan kenikmatan dan kenyamanan. Wa idza massahu asy-syarru fadu'a wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Dan apabila ditimpakan asyar, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, yang diinginkan tidak bisa diraih, harta, jabatan, dan seterusnya, jauh dari dirinya, cobaan menimpa dirinya, apa yang terjadi? Ya'usa, berputus asa dalam kenikmatan, jauh dari Allah, dalam kesusahan, lari dari Allah. Ini menyebabkan ketidaktenangan dan ketidaknyamanan dalam hidup. Tapi bayangkan, bandingkan dengan orang-orang yang imannya bersemayam dalam diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, berjalur dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan, ditulis oleh Imam Nawawi asal Damaskus dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab sabar nomor ke-27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah." Kata Rasulullah, sungguh mengagumkan. Apa yang mengagumkan? Bagi urusan orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu setiap urusan apapun yang menimpa dirinya, baik sesuatu yang dia harapkan dia raih atau yang dia harapkan dia tidak raih, selalu dia menganggapnya baik. Kenapa? Orang beriman itu tahu betul setting Allah buat dirinya adalah yang terbaik. Tak pernah terbesit suudzon sedikit pun kepada Allah buat orang-orang beriman. Karena orang beriman tahu Allah tidak pernah zalim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sungguh Allah tidak pernah mendolimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Lalu kata Rasul, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Tidak bisa kita paksa. Nanti saya kalau diberi nikmat akan begini, kalau begini akan begini. Tidak, itu adalah reaksi otomatis dari keimanan kita. Di saat keluhan itu banyak, di saat amarah itu terus ada pada diri kita, karena kita tidak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, koreksi iman kita yang mulai tidak baik. Karena orang beriman akan selalu menganggap baik apapun yang terjadi pada diri. In asabatu sarra syakara, kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan, apa yang dia inginkan, dia dapat, dia bersyukur kepada Allah. Sehingga kenikmatan yang diberikan oleh Allah membuat dirinya terus berada dalam dekapan Allah, mendekat kepada Allah. Yang kata Imam Ibnu Qayyim,
Saat orang itu bersyukur, dia mengakui bahwa semua yang dia dapat datangnya dari Allah. Yang kedua, dia tak pernah berhenti memuji yang memberi dengan kalimat Alhamdulillah. Dan dia terus menggunakan semua yang diberi oleh Allah di jalan Allah dalam rangka meraih keridhaan. Karena itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah membuat dirinya terus berada dalam dekapan Allah. Itu baik baginya. Dan kalau dia diberikan cobaan, dia sabar, dia lari kepada Allah. Dia tak banyak cerita kepada manusia karena dia tahu makin banyak cerita kepada manusia, makin jauh pertolongan Allah, karena Allah Maha Pencemburu. Dia tahu kepada siapa dia berbicara, dia tahu kepada siapa dia mengadu, kepada Allah yang pintunya tak pernah tertutup. Itulah keimanan. Iman akan melahirkan ketenangan. Yang kedua, orang yang beriman dengan benar, maka keimanan itu akan melahirkan orang-orang yang punya sikap, punya pendirian konsisten. Sikapnya jelas, konsistensinya terhadap kebenaran tak akan pernah tergoyahkan dengan cobaan apapun itu. Al-Quran pada surah Fussilat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami, dan diimplementasikan. Summa istaqamu, kemudian dia meneguhkan pendiriannya. Meneguhkan pendiriannya, bahkan bukan hanya di dunia. Ulama mufassirin mengatakan ayat ini memang berkenaan dengan kematian. Orang-orang yang beriman di dunia ini dan konsisten dengan imannya, apa yang terjadi ketika kematian datang? Malaikat turun kepadanya, Allah takhafu, jangan kau takut akan tinggalkan dunia ini, kau masuk ke dalam alam barzah, jangan pernah ada rasa takut. Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih, kau tinggalkan keluargamu, istrimu, anakmu, hartamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Orang-orang yang beriman lahir buah konsisten. Dari konsisten itu lahir 3 buah. Yang pertama, adamul khauf, tak ada rasa takut dalam hidup ini. Tak takut karena berada dalam kebenaran, tak takut karena berpijak kepada kebenaran. Wala tahzanu, tak bersedih karena dia berada dalam kebenaran lalu tidak sama dengan yang lain mendapatkan duniawi. Dia tidak ada pernah takut. Satu hal yang membuat dia bahagia, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dia berbahagia dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Orang mukmin sangat visioner, yang dia fikirkan bukan hidup semu tapi kebahagiaan abadi yang sedang menunggu, yaitu surganya Allah. Inilah keimanan, melahirkan orang yang konsisten. Khutbah ini tidak mungkin memaparkan segalanya, banyaknya buah dari keimanan. Namun satu yang ingin saya sampaikan, yang terakhir dari banyaknya buah dari keimanan. Yang ketiga, orang yang beriman dengan benar, dalam hidupnya dia akan mendapatkan rasa aman dan hidupnya selalu dalam bimbingan, dalam petunjuk. Hujahnya Al-Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka rasa aman dalam hidupnya dan selalu dalam petunjuk. Ana pernah sampaikan dalam kajian di masjid ini, akhir-akhir ini banyak orang muslim
dilanda dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit al-hazan. Yang kedua penyakit al-ham. Apa itu penyakit al-hazan? Selalu meratap dengan kejadian buruk masa lalunya. Kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapannya pada masa lalunya, terus dia ratapi. Kenapa dulu saya mengambil keputusan ini? Kenapa dulu saya seperti ini? Kenapa dulu begini? Kalau tidak, maka sekarang tidak seperti ini. Padahal seandainya kita mengerti dan kita orang yang beriman dengan betul, kita akan berkata dalam satu hadis, "Idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'tu kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala, fa inna law taftahu amal syaitan." Jika engkau ditimpa satu cobaan, jangan pernah kau berkata, "Coba saya begini, coba begini, coba begini, mungkin ini tidak terjadi." La, katakanlah itu qadar Allah. Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Karena kata seandainya akan membuka peluang setan merusak keimanan kita. Apa yang terjadi itu adalah bagian dari takdir Allah. Cukup untuk menjadi pelajaran di masa yang akan datang. Tidak untuk diratapi dan terus menerus. Dan itu tidak akan merubah apapun. Kemudian diterpa lagi penyakit al-ham. Yang selalu khawatir dengan masa depan. Nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana. Sesuatu yang belum terjadi, dia fikirkan, sungguh dia sedang mencari persoalan pada dirinya sendiri. Bukankah Allah memberi jaminan? Pada persoalan harta misalnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satu makhluk hidup di muka bumi kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Tugas kita berusaha maksimal, berdoa optimal, selebihnya serahkan kepada Allah, biarkan Allah yang menyeting hidup kita. Kadang kita aneh, mencari rizki yang haram. Demi Allah, rizki sudah ditakar oleh Allah untuk kita. Mau cari yang haram dan halal, itulah rizki buat kita. Lalu bagaimana kita masih mencari yang haram? Tak ada khawatir. Bagi seorang mukmin, tugas dia melakukan sesuatu yang terbaik, berusaha dan berdoa. Lalu serahkan kepada Allah, karena Allah sudah menjamin. Burung saja berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Dan burung tak pernah tahu di mana rizki dia. Yang dia tahu bahwa rizki sudah disiapkan untuknya, karena itu dia berusaha. Masa burung yang tak ada akal mengalahkan kita yang punya akal? Kenapa? Karena iman kita tipis, sehingga kita dipenuhi rasa kekhawatiran dan ketakutan. Dan itu bisa menyiksa dan menjadikan hidup kita menjadi tidak nyaman. Kembali kepada iman, insya Allah hidup kita akan nikmat. Cuma saja memang iman ini fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kalau begitu, kita rawat iman kita dengan apa? Agar terus naik, paling tidak terawat. Setidaknya datanglah ke kajian, karena itu ngecas yang paling baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jika dibacakan ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Benar itu dari Allah. Jika ada khilaf lisan ana dalam berkata, maafkan ana. Kepada Allah saya mohon ampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim wa rahufur rahim.